Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sekarang kita masuk ke dalam bahasan yang ke-15. Kata penulis Al-Mabahathu Al-Khamis Ashar Fadlus Salah. Silakan. Bab ke-15 tentang keutamaan salat. Yang pertama, salat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berkenaan dengan hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Ankabut ayat 45, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Di sini penulis mengatakan di antara keutamaan salat adalah tanha 'anil fahsya wal munkar. Bahwa salat itu bisa mencegah seseorang dari berbuat keji dan mungkar. Keji itu kata Syekh Utsaimin dosa besar. Fahsya atau perbuatan keji itu adalah dosa-dosa besar. Seperti berzina dan yang semacam itu. Kalau seseorang mengerjakan salat, maka Allah katakan salatnya itu bisa mencegah dia dari perbuatan dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Tapi pertanyaan, banyak orang setelah selesai salat dia kembali perbuatan mungkar. Contoh, ada acara pernikahan. Di pernikahan itu ada pedangdutnya yang berjoget-joget dan membuka auratnya. Kemudian di waktu zuhur musiknya mati. Jamaahnya, hadirinnya, pengantinnya pergi sholat. Habis selesai dari sholat, balik lagi, kembali lagi mereka perbuatan mungkar. Bagaimana bisa orang sholat kemudian kembali kepada perbuatan mungkar? Kata Syekh Utsaimin, itu semua bergantung kepada sempurna atau tidak sholatnya. Sempurna atau tidak sholatnya. Semakin sempurna seseorang mendirikan sholat, maka sholat itu akan semakin bisa membantu dia untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Semakin tidak sempurna sholatnya, semakin jauh sholatnya itu punya kemampuan dia untuk mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita perhatikan misalnya bagaimana sholatnya para ulama, tentu tidak sama dengan sholat-sholat yang dikerjakan oleh orang-orang awam. Sholatnya seorang penuntut ilmu tidak sama dengan orang yang tidak belajar. Seperti dari sisi gerakan. Orang-orang awam yang tidak betul-betul mempelajari sholat, mereka sholat dalam keadaan ngebut. Ingin cepat selesai. Saya pernah contohkan di sini, tangannya itu tidak tegak, tidak lurus-lurus. Lurus yang saya maksud tidak betul-betul meletakkan pada hak tempat tangan itu. Seperti kalau memang hadap ke kiblat, maka betul-betul dihadapkan ke kiblat. Sedangkan orang awam itu hanya separuhnya. Ya, dengan tangan yang bahasa Balikpapannya letoy. Tidak betul-betul tegas.
Yang sesuai sunnah misalnya diletakkan sejajar dengan bahu atau telinga. Dia hanya sejajar perut. Diangkat hanya sampai seperut. Kalau kita sebagai penuntut ilmu tahu, oh bangkit dari ruku itu i'tidal, berdiri tegak dengan tumak ninah. Adapun orang awam biasanya bangkit tidak tegak, hanya 45 derajat langsung sujud. Kalaupun dia berdiri tegak tidak tumak ninah, baru berdiri sesaat langsung sujud. Ya. Nah kata Syekh Utsaimin, semakin sempurna sholat itu dikerjakan, semakin mampu sholat tersebut mencegah orang yang melaksanakan sholat ini dari perbuatan keji dan mungkar. Semakin jauh dari kesempurnaan, semakin lemah ya, kemampuannya untuk mencegah orang yang sholat ini dari perbuatan keji dan mungkar. Maka jamaah yang dirahmati Allah, hendaknya kita berusaha sekuat mungkin untuk bisa belajar agama, belajar tentang tata cara sholat meskipun diulang-ulang. Meskipun kita sudah ngaji 10 tahun, ketemu bab ini lagi. Ya, tidak bosan-bosan kita belajar supaya sholat ini membantu kita untuk senantiasa istiqomah dan menjaga diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Saya katakan, dalam belajar agama, termasuk belajar sholat seperti ini, kita itu butuh 3 beberapa. Butuh 3 beberapa. Beberapa kitab. Tidak bisa kita belajar sholat hanya dari 1 buku. Jadi misalnya dulu kita ngaji awal-awal sama misalnya Al-Ustadz Abdurrahman rahimahullah. Teman-teman pernah ikut kajian beliau Minhajul Muslim hari Selasa di Wika. Bahkan yang beberapa tahun yang lalu, belasan tahun lalu ikut kajian beliau di Nurul A'la. Ikut misalnya kajian sifat sholat Nabi atau di Gunung Kawi, dimanapun. Gak cukup dari 1 buku. Sekarang diulang lagi misalnya sholatul mukmin di bandara. Jangan katakan, kan dulu saya sudah ngaji sholat. Gak adakah yang lain lagi? Saya pengen yang daging semua. Kayaknya ini ngulang lagi bosan. Jangan demikian. Karena kita butuh beberapa buku. Kedua, beberapa guru. Belajar sholat tidak bisa hanya dengan 1 guru lalu kemudian selesai. Pernah belajar dengan Ustadz A, setelah itu ada kajian yang kitabnya bahkan sama, babnya sama. Dia katakan, saya kan sudah belajar. Cukup dari 1 guru. Biasanya orang yang gurunya cuma 1, itu kerap berkelahi dan berselisih dengan orang yang berbeda pendapat dengannya. Ketiga adalah beberapa kali. Jadi beberapa buku, beberapa guru, beberapa kali. Saya pernah mendengar bahwa Al-Imam As-San'ani, beliau mengulang Fathul Bari. Fathul Bari itu kayak apa ya? Bukunya antum ini, yang jilid 1 ini, itu ada 31 jilid. Itu kan yang kita pelajari baru jilid 1 ya. Ada 31 jilid kalau kita mau pakai buku terjemahan Fathul Bari. Al-Imam As-San'ani mengulang itu 500 kali. Yang puluhan jilid itu 500 kali. Dan beliau katakan setiap kali saya mengulangnya, saya selalu mendapatkan faidah baru. Ya. Maka ini membantah perkataan sebagian teman-teman, saya sudah kok. Bab itu saya sudah tamat kok. Nggak perlu kayaknya. Yang penting saya nggak syirik. Yang penting saya tidak berbuat bid'ah, nggak khurafat. Sholat saya sudah sesuai sunnah, cukup. Kita katakan nggak bisa. Kalau kita mau gali-gali, nanti akan terlihat bahwa banyak hal yang kita belum tahu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal saja ikut kajian haid nifas, belajar haid nifas 8 tahun. Kita belajar haid nifas di kajian ini 3 pertemuan. Ya tidak? Saya hitung-hitung kalau nggak salah kita ada haid 1, haid 2, haid 3. Ya, ditambah istihadah 4 lah, 4 minggu, 1 bulan. Al-Imam Ahmad bin Hanbal 8 tahun.
belum rojaahnya, belum lagi tambah faidah barunya. Ya, maka jamaah yang dirahmati Allah, kajian-kajian seperti ini, fadlus shalah misalnya, bab tentang keutamaan salat. Jangan sampai kemudian kita mengatakan, cuma belajar ini saja. Oh iya, kenapa kita perlu belajar fadl? Keutamaan sesuatu. Kalau orang tahu keutamaan sesuatu, maka dia akan semangat mengejarnya. Bila orang tahu keutamaan sesuatu, dia akan semangat mengejarnya. Waktu saya lulus kelas 3 SMA, ngobrol dengan teman-teman dekat. Ada yang bilang, aku mau masuk kedokteran. Ditanya, kenapa? Dokter gitu loh. Kaya nanti. Dia mau kejar itu, meskipun kita tahu, kemampuan otaknya nggak segitu. Ya, dia berani, dia bilang, bapakku bisa bayar nanti masuk UII 300 juta, nggak ada masalah. Ya, mau bayar. Karena di zaman saya, UGM pun ada kursi yang bisa bayar. Ya, maksudnya saat kita tes itu ada berapa uang masuk yang berani. Ditulis di situ, ada yang 100 juta, 200 juta untuk bahan pertimbangan. Kenapa orang mau ngejar dan mau bayar? Mereka tahu nanti kalau sudah lulus dari kedokteran jadi orang kaya. Itu keutamaan bagi mereka. Ya, kalau cukup mulia hatinya, dia mengatakan nanti bisa membantu untuk obati orang sakit. Kalau kita jadi dokter, kita bisa bikin pengobatan gratis. Saya dengan teman-teman sebagian yang lain, kami masuk dari SMA 1 Balikpapan, masuk teknik geologi UGM bertujuh. Kamu lagi, bertujuh. Itu kalau ditanya, kenapa mau masuk UGM teknik geologi? Jawabannya, semua mau masuk Chevron, mau masuk Pertamina, Total, Yonokal. Kalau ditanya, kenapa mau begitu? Pengen tinggal di BB, pengen rumahnya yang miliaran, pengen tinggalnya yang di komplek-komplek migas, pengen punya mobil mentereng. Semua mau mengejar itu. Kenapa? Karena tahu itu keutamaan. Artinya kalau seseorang mengetahui keutamaan sesuatu, dia akan kejar. Nah, kebanyakan dari kita itu sholat hanya sekedar sholat karena tidak tahu keutamaannya. Sholat hanya sekedar sholat karena dulu dipaksa orang tuanya. Orang tuanya juga cuman taunya nyuruh mukul, marah. Tapi orang tua tidak pernah duduk sama anak-anaknya. Keutamaan sholat itu begini, Nana. Kenapa kita harus sholat? Hanya cuman sudah sholat, belum sholat, sudah sholat, sudah bagus. Hanya begitu saja. Ya. Siapa dari kita yang dulu bersama orang tua duduk membuka kitab Fadlus Shalah, kecil-kecil diajarin kenapa kita harus sholat? Ya. Nah, sekarang masuk ke keutamaan yang kedua. Kata penulis, afdhalul a'mali ba'da syahadataini. Keutamaan kedua, salat merupakan amal yang paling baik setelah 2 kalimat syahadat. Hal itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia bercerita, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal yang paling baik itu? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat tepat pada waktunya. Lalu kutanyakan lagi, lanjut Ibnu Mas'ud, kemudian apa lagi? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Dia bertanya lagi, selanjutnya kutanyakan, lalu apa lagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Kenapa kita sholat? Salah satu alasannya adalah karena sholat itu adalah amalan badan paling utama. Kalau digabungkan dengan amalan hati dan amalan lisan, maka dia adalah nomor 2 setelah syahadat. Kalau ada orang sholat tanpa syahadat, ya saya pernah dapat dulu kajian saya di Nasai sama siapa ya? Pak Bambang bukan ya? Oh, afwan. Namanya Mas Rizal. Dia bawa karyawannya satu Kristen.
tapi dikasihnya baju koko. Jadi ikut kajian dan ikut salat. Selesai kajian baru diperkenalkan. Ya. Ini contoh ada orang belum syahadat tapi mau salat, maka salatnya tidak diterima. Tapi setelah orang itu syahadat, maka amal yang paling afdal yang pertama adalah salat. Nabi SAW ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, ayyul amali afdal? Wahai Rasulullah, apa amal yang paling utama? Maka beliau mengatakan, as-salatu li waqtiha. Salat pada waktunya. Ada faedah di sini. Kenapa Nabi bilang salat pada waktunya? Kenapa Nabi tidak katakan salat di awal waktu? Ya, beda antara pada waktunya dengan di awal waktu. Kenapa Nabi tidak katakan di awal waktu? Jawabannya adalah karena ada sebagian kondisi yang justru mengakhirkannya itu lebih utama. Karena ada sebagian kondisi menundanya dan tidak mengerjakannya di awal waktu itu lebih utama. Seperti sholat zuhur di waktu musim panas yang sangat panas. Itu disunahkan untuk diakhirkan atau ditunda dulu sampai mendingin. Bahkan Nabi SAW mengatakan, kalau tidak memberatkan umatku, maka niscaya akan kuperintahkan untuk mengakhirkan sholat isya. Ya, untuk mengerjakan sholat isya di waktu ini. Ya. Adapun di zaman sekarang, karena muadzin telah adzan di awal waktu, maka kita jangan mengatakan, nanti aja, sholat di rumah aja, isyanya di akhir waktu. Itu salah. Karena kita dengan adzan. Dan kalau dipanggil untuk sholat dengan azan, berarti kita harus mendatangi jamaah itu. Nah, yang ketiga, fadlus sholah adalah taghsilul khotoya. Yang ketiga adalah sholat dapat membersihkan dosa-dosa. Hal itu didasarkan pada hadis Jabir radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Rasulullah SAW bersabda, Mathalus salawatil khamsi kamathali nahrin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat. Perumpamaan salat 5 waktu itu seperti sungai yang mengalir dan penuh air di depan pintu salah seorang di antara kalian. Dia selalu mandi di sungai itu 5 kali setiap hari. Ya. Ada yang bertanya kepada Rasulullah tentang salat. Maka Nabi SAW mengatakan, bagaimana pendapat kalian kalau ada dari kalian yang di depan rumahnya itu ada sungai yang darinya dia mandi 5 kali sehari? Apakah kalian dapati bahwa badannya kotor atau bersih? Dan demikianlah kata Nabi SAW, perumpamaan sholat 5 waktu bagi seseorang seperti orang yang dia mandi dari sungai 5 kali sehari. Yang keempat, tukafirus sayyi'at. Keutamaan keempat adalah salat dapat juga menghapuskan berbagai macam dosa. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, As-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratu ma bainahunna atau mukaffiratun lima bainahunna idza tunibatil kabair. Salat 5 waktu hari Jumat ke Jumat berikutnya dan bulan Ramadan ke Ramadan berikutnya dapat menghapuskan berbagai dosa yang terjadi di antara semuanya itu jika dosa-dosa besar dijauhi. Ya, di antara keutamaan salat adalah bisa menghapuskan dosa-dosa. Nabi SAW mengatakan salat yang satu ke salat yang lain, yang 5 waktu itu bisa menjadi mukaffirat atau penghapus dosa-dosa selama tidak dikerjakan dosa-dosa besar. Bisa distabiloi atau di highlight di bagian jika dijauhi dosa besar. Bisa dicatat di situ bahwa dosa besar tidak bisa hilang dengan sekedar beramal.
dengan sekadar amal seperti sholat, sedekah, dan lain-lain, tetapi harus taubat. Ada sebagian orang mengatakan, iya saya berzina, tapi kan subuh saya sholat subuh. Kita katakan, zina dosa besar. Dan dosa besar tidak bisa hilang hanya dengan sekadar beramal. Gak bisa mbak, kita malam zina, lalu pagi alasan sholat subuh terus menghilangkan dosa-dosa yang tadi malam, gak bisa. Dosa besar itu baru diampuni oleh Allah bila dengan taubat. Taubat itu minta ampun, menyesal, berjanji untuk tidak mengulangi, harus seperti itu. Tidak bisa hanya dengan sekedar melakukan amal. Ya, yang bisa dihapuskan dengan amal itu hanya sekedar dosa kecil. Jadi yang dimaksud di sini, dosa-dosa yang dihilangkan dengan sholat itu hanya dosa kecil. Dosa besar tidak bisa hilang karena harus apa? Taubat. Kelima, nurun li sahibiha fid dunya wal akhirah. Keutamaan kelima adalah salat menjadi cahaya bagi pelakunya, baik di dunia maupun di akhirat. Hal itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari beliau pernah berbicara tentang salat. Beliau bersabda, langsung ke Indonesianya. Barang siapa memeliharanya, maksudnya salat, ia akan menjadi cahaya, bukti dan penyelamat baginya dari neraka pada hari kiamat kelak. Barang siapa tidak memeliharanya, ia tidak akan menjadi cahaya, bukti dan penyelamat baginya. Dan pada hari kiamat kelak, dia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Ya. Di dalam hadis Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu disebutkan bahwa salat itu adalah cahaya atau nur. Juga hadis Buraidah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan kaki ke masjid-masjid di kegelapan malam dengan nur atau cahaya yang sempurna pada hari kiamat kelak. Ya. Kenapa kita salat? Karena kita membutuhkan cahaya nanti di akhirat terutama. Ya, di dunia maupun di akhirat kita membutuhkan cahaya dari Allah, membutuhkan yang namanya kesuksesan. Ya. Kata Nabi SAW, man hafadhu alaiha, siapa yang menjaga salat, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawmal qiyamah, akan menjadi cahaya, menjadi bukti dan menjadi kesuksesan atau kemenangan atau kebaikan untuk dirinya di hari kiamat. Ya. Dan orang-orang yang rajin salat, insya Allah akan memberikan dirinya kebaikan dunia maupun di akhirat. Orang yang salat, maka Allah akan mudahkan urusan-urusan dunianya. Orang yang tidak salat akan dijauhkan dari kemudahan dan urusan dunianya. Kalaupun dekat, itu merupakan istidraj. Itu hanya sekadar istidraj. Tidak salat tapi kaya, tidak salat tapi sukses, itu namanya apa? Coba katakan. Istidraj. Apa itu istidraj? Allah sengaja buka pintu dunia, tapi bukan karena cinta. Ya, tetapi untuk dijadikan hukuman sehingga dia kemudian menjadi orang yang jauh sejauh-jauhnya. Ya, kalau ibaratnya kita dulu minta uang sama orang tua, tidak dikasih-kasih. Akhirnya kita ngamuk-ngamuk, nendang-nendang, tapi akhirnya dikasih, tapi dikasihnya marah. Ya, disuruh makan ini uang. Tapi bukan karena orang tua cinta, tapi karena orang tua sudah jengkel. Ya. Tadi dikatakan orang yang tidak memelihara salatnya, maka nanti di hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. Qarun ini kaumnya Nabi Musa yang ditenggelamkan bersama hartanya.
Fir'aun ini raja di zaman Nabi Musa yang mengaku sebagai Tuhan. Haman ini menterinya Fir'aun, ya, atau penasehatnya, mensesneknya, ya, untuk Fir'aun. Sedangkan Ubay bin Khalaf ini adalah orang kafir yang sejak Nabi SAW masih di Mekah, dia suka ngejek Nabi, ya, menyakiti Nabi. Bahkan dia mengatakan, nanti suatu saat saya akan pakai kuda, saya akan pelihara kuda, saya akan bunuh kamu. Ya, dan akhirnya mereka berdua, Nabi SAW dengan Ubay bin Khalaf ini ketemu di perang Uhud. Nabi SAW lempar tombak ke arahnya. Ini apa namanya? Set, tapi enggak nusuk. Menggores, apa namanya? Cuma nipis saja di bagian leher, ya, beset-beset, ya, nyelibit, hanya dekat dengan lehernya. Ya. Lalu kemudian dia lari, dia bilang, Muhammad telah membunuhku, Muhammad telah membunuhku. Katanya Abu Sufyan, Allah itu cuman luka dikit, bikin malu aja. Ya. Lalu dia mengatakan, sesungguhnya Muhammad pernah mengatakan, aku yang akan membunuhmu duluan. Ya, dan akhirnya dia betul-betul mati ketika perjalanan pulang menuju ke kota Mekah. Nah, tadi disebutkan wafi hadithi Abi Malik al-Ash'ari as-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Semoga Allah memberikan kepada kita cahaya di dunia, di dalam kubur kita, dan di akhirat nanti. Amin. Ya. Yang keenam, yarfa'ullahu biha ad-darajat wa yahuttal khataya. Keutamaan yang keenam adalah dengan salat Allah akan meninggikan derajat dan menghapuskan dosa. Hal itu didasarkan pada hadis Thauban, pembantu Rasulullah SAW, dari Nabi SAW. Beliau pernah bersabda kepadanya, "Alaika bi kathrati sujud, fa innaka la tasjudu lillahi sajadatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta anka biha khati'atan." Engkau harus banyak bersujud, maksudnya salat. Sesungguhnya setiap engkau bersujud sekali kepada Allah, maka Allah akan mengangkatmu satu derajat dan menghapuskan satu dosa darimu. Nah, ketujuh, min a'zami asbabi dukhulil jannati bi rifqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan ketujuh, salat juga menjadi salah satu sebab dimasukkannya seseorang ke dalam surga seraya menjadi teman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memasukkan kita ke surga. Amin. Dan semoga Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk menjadi pendamping Nabi SAW di surga. Apa dalilnya? Hal itu didasarkan pada hadis Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Dia bercerita, aku pernah bermalam bersama Rasulullah SAW. Lalu aku membawakan air untuk wudhu beliau. Beliau pun bersabda kepadaku, mintalah. Kemudian kukatakan, aku minta agar aku bisa menemanimu di surga. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada yang lain selain itu? Aku menjawab, hanya itu saja. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, bantulah aku untuk mengabulkan permintaanmu dengan banyak bersujud. Iya. Ada yang ditanya oleh Nabi, coba kau minta apa? Ya. Dan kita lihat bagaimana permintaan para sahabat di zaman dahulu enggak muluk-muluk. Mereka enggak bilang minta kuda, minta unta merah, minta rumah. Mereka bilang, saya cuma minta supaya bisa menjadi pendamping Anda di hari kiamat di dalam surga. Maka Nabi SAW tanya, au ghairu dzalik? Gak ada yang lain? Dia mengatakan, huwa dzak, ya cuma itu aja. Ya, maka Nabi SAW mengatakan, bantu saya untuk bisa memohonkan kepada Allah agar Allah mengabulkan permintaanmu bikathrati sujud, dengan cara memperbanyak sujud. Maksudnya adalah memperbanyak salat. Kedelapan, al-masyu ilaiha tuktabu bihi al-hasanatu wa turfa'u ad-darajatu wa
tahuttal khataya, atau al-masyu ilaiha tuktabu bihi al-hasanatu wa tarfa'u ad-darajati wa tahuttal khataya. Kedelapan, berjalan menuju tempat salat atau masjid akan dicatat baginya kebaikan-kebaikan, ditinggikan beberapa derajat dan dihapuskan kesalahan-kesalahan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita. Apa dalilnya? Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersuci di rumahnya, kemudian berangkat ke salah satu rumah Allah, yaitu masjid, untuk menunaikan salah satu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, maka salah satu dari tiap-tiap dua langkahnya akan menghapuskan dosa dan yang lainnya akan meninggikan derajat. Dalam hadis lain disebutkan, jika salah seorang di antara kalian berwudu lalu menyempurnakannya dengan baik, kemudian berangkat ke masjid, tidaklah dia mengangkat kaki kanannya, melainkan Allah Azza wa Jalla akan menetapkan baginya satu kebaikan. Dan tidaklah dia meletakkan kaki kirinya, melainkan Allah Azza wa Jalla akan menghapuskan salah satu dosa darinya. Ya. Kita banyak dosa dan kita butuh Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kalau kita renungi jamaah, dosa-dosa yang kita kerjakan, terutama mulai dari kita baligh, mulai dari waktu di mana dosa-dosa kita sudah dicatat, ya, sampai kita sekolah, kita kuliah, kita kerja, sampai sekarang kita masih mengerjakan dosa-dosa. Ya, andai kita tahu berapa timbangan dosa kita, kita butuh pengampunan dosa dari Allah. Dan salah satu cara pengampunan dosa ini Allah letakkan pada salat. Ya. Coba kita mulai salat, kita buka dengan doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Ya Allah, jauhkan aku antara aku dengan dosa-dosaku. Kaman ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dengan barat. Kita berdoa seperti ini, kita berharap semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Nah, cuma begini, susah bagi kita untuk meresapi sholat kita ketika kita tidak memahami apa yang kita baca. Kita baca doa iftitah, tapi kita tidak paham apa artinya. Kita hafal Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Tapi kita nggak paham. Kalau kita paham, maka akan semakin tertanam di hati, semakin sholat itu membantu kita untuk khusyuk. Karena kita sedang berbicara dengan Allah Ta'ala. Dan kita tidak membesarkan suara kita, sehingga itu seperti pembicaraan antara kita dengan Allah saja. Berdua. Apakah kita diam ataukah kita nggak ngomong apa-apa? Yang tahu Allah, kemudian kita. Kita ruku. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Di bagian ujungnya ada perkataan, ya Allah ampuni saya. Kita sujud, ada Allahumma gfirli. Kita duduk di antara dua sujud, Rabbil gfirli warhamni wajiburni. Ada lagi permintaan ampun. Menjelang salam, kita baca juga Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddim antal muakhir la ilaha illa anta. Kita membaca setelah doa permohonan dari 4 hal, kita katakan ya Allah, ampuni apa yang sudah kau kerjakan dari dosa-dosa yang dulu, yang sudah kau kerjakan, yang nanti, yang aku sembunyikan, yang aku tampakkan. Di setiap kita membaca bacaan sholat, di dalamnya ada kandungan permohonan ampun. Bagaimana tidak sholat ini membuat kita terampuni dosa-dosa. Ditambah lagi kalau kita berjalan menuju ke masjid,
Ya, kata Nabi SAW, "Idza tawadda'a ahadukum fa ahsana al-wudu'a, thumma kharaja ila al-masjid lam yarfa' qadamahu al-yumna illa kataballahu lahu hasanatan. Wa lam yadha' qadamahu al-yusra illa hattallahu anhu sayyi'atan." Tidaklah seseorang keluar dari rumahnya setelah terlebih dahulu dia berwudu dan memperbaiki wudunya. Dia keluar ke masjid, melainkan kaki kanannya ketika dia letakkan itu akan menjadi pengangkat derajat, akan menjadi penambah kebaikan, dan kaki kirinya akan menghapus kesalahan. Ya, di sini ada faedah di hadis, ya, baik yang pertama maupun yang kedua. Ada perkataan Allah dan perkataan Nabi SAW, "Man tatahhara fi baitih." Yang kedua, "Idza tawadda'a ahadukum thumma kharaja ilal masjidi." Kalau kita perhatikan hadis ini bunyinya adalah siapa yang bersuci di rumahnya. Hadis yang kedua berkata, jika seseorang berwudu kemudian keluar ke masjid, berarti dia berwudunya di mana? Di rumahnya. Ini menunjukkan bahwa wudu di rumah itu lebih utama. Wudu di rumah lebih utama. Ya. Sebagaimana zahir hadis ini. Lebih utama wudu dulu baru keluar menuju ke masjid. Kecuali kalau kemudian di tengah jalan batal wudunya, berarti wudunya di masjid. Ya. Saya sering berpikir kenapa ya wudu di rumah. Salah satunya adalah wudu di rumah biaya kita sendiri. Kita membiayai ibadah kita sendiri. Sedangkan kalau wudu di masjid itu yang biayai infak. Ya. Beli airnya dari infak. Kalau di bandara yang bayar bandara. Ya. Dan tentu mengeluarkan harta untuk ibadah kita sendiri itu ada nilai plus. Ketimbang ibadah itu kita kerjakan tapi dibiayai orang. Yang kesembilan, tu'addu ad-diyafatu fil jannati biha kullama ghada ilaiha al-muslimu awrah. 9. Akan disediakan jamuan di surga setiap kali seorang muslim berangkat ke masjid untuk mengerjakan sholat, baik pada pagi maupun sore hari. Hal itu didasarkan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tamu Allah di surga nanti. Yang diberikan dhiyafah, diberikan jamuan, dijadikan kita sebagai tamu Allah di surga. Apa dalilnya? Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ghada ilal masjidi aw raha a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Barang siapa berangkat ke masjid pada pagi atau sore hari, maka Allah akan menyediakan baginya jamuan di surga setiap kali ia datang pada pagi atau sore hari. Kata an-nuzul dalam hadis di atas berarti sesuatu yang disuguhkan kepada tamu ketika datang. Nah, ke-10, yaghfirullahu biha adz-dzunuba fima bainaha wa baina salati allati taliha. Yang ke-10, dengan salat Allah akan memberikan ampunan atas dosa-dosa yang terjadi antara satu salat dengan salat berikutnya. Tapi jangan kemudian mengatakan gak apa-apa kita dosa dulu, nanti kan kita salat. Jangan sampai ada orang mengatakan Allah mengampuni dosa-dosa kita di antara satu salat ke salat berikutnya. Lalu kemudian dia berkata, ya sudah, gak apa-apa dosa. Kan tadi kita sudah salat dan sebentar lagi kita salat. Bagaimana kalau ada orang berkata begitu? Ya. Misalnya diajak zina atau diajak mabuk. Ya, dia bilang tadi kan kita sudah sholat isya. Nggak apa-apa lah mabuk. Besok nanti kita sholat subuh. Dan Nabi kan mengatakan diampuni dosa-dosa di antara dua sholat. Jadi dosa kita nanti mabuk ini itu diampuni juga kok. Apa jawaban kita? Jawabannya, siapa yang bisa menjamin kita akan sampai usia sampai sholat berikutnya? Berikutnya adalah tukaffiru ma qablaha minadz-dzunub. Yang ke-11, salat juga akan menghapuskan dosa yang terjadi sebelum salat. Hal itu didasarkan pada hadis Utsman radhiyallahu anhu
Dia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah datang kepada seorang muslim waktu salat wajib, lalu dia mengerjakan wudhu dengan sebaik-baiknya, khusyuk dalam salat dan rukuknya, melainkan salat itu akan menjadi kafarat atau penebus atas dosa-dosa yang terjadi sebelumnya, selama dia tidak melakukan dosa besar. Itu berlaku sepanjang masa. Ya. Yang perlu di-highlight, malam ya'ti kabiratan, selama tidak mengerjakan dosa besar. Dan ini sekali lagi bukan dalil kita boleh berdosa sebelum sholat. Gak apa-apa dosa sebentar kan sebentar lagi sholat. Karena tidak ada yang menjamin usia kita akan sampai sholat tersebut. Bisa jadi sedang bermaksiat tiba-tiba Allah cabut nyawa kita. Yang ke-12, malaikat akan bersalawat kepada orang yang mengerjakan sholat selama dia masih tetap berada di tempat sholatnya. Dia masih dianggap mengerjakan sholat selama sholat masih tetap menahannya. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Rasulullah SAW bersabda, sholat seorang dengan berjamaah lebih banyak pahalanya daripada sholatnya di rumah sendirian. Dan yang dikerjakannya di pasar dengan 20 derajat lebih. Yang demikian itu jika salah seorang di antara mereka berwudu dan dia mengerjakannya dengan sebaik-baiknya, kemudian berangkat ke masjid dan dia tidak pergi kecuali untuk sholat, tidaklah dia melangkahkan kaki satu langkah pun, melainkan akan ditinggikan baginya satu derajat dan dihapuskan darinya satu dosa sampai akhirnya dia masuk masjid. Jika dia sudah masuk masjid, dia berada dalam keadaan sholat, selama sholat masih tetap menahannya. Jika sudah mengerjakan sholat, para malaikat masih terus bersalawat untuk setiap orang di antara kalian selama dia masih berada di tempat dia mengerjakan sholat. Seraya berdoa, Ya Allah, berikanlah rahmat kepadanya. Ya Allah, berikanlah ampunan kepadanya. Ya Allah, terimalah taubatnya. Selama dia tidak mengganggu di sana dan tidak pula berhadas. Nah. Ke-13. Menunggu sholat merupakan ribat. Afwan. Tadi ada perkataan sholatul rajuli fi jama'atin, sholat seseorang bersama jamaah itu lebih utama daripada ini dan ini, sampai pada perkataan 20 lebih. Di buku antum 20 lebih. 20. Iya. Ya. Di sini ada lafaznya adalah bid'an wa ishrin. Yaitu 20 plus bid'ah. Bid'ah itu kata Syekh Shalih bin Fauzan angka 3 sampai 9. 3 sampai 9. Sebagaimana cabang-cabang iman 73 sampai 79 atau 63 sampai 69. Karena bid'un wa situn, bid'un wa sab'un. Jadi ini pahalanya berkisar antara 23 sampai 29 kali lipat. Ya, siapa tahu ada perdebatan menarik begitu. Ada yang bilang, enggak kok, setauku 27 kali lipat. Temannya bilang, enggak, aku pernah baca itu 25 kali lipat. Yang satu mengatakan, enggak, yang benar itu 23 kali lipat. Yang benar adalah bid'ah sampai bid'ah plus 20, yakni 23 sampai 29. Nah, semakin sempurna sholatnya, semakin besar pahalanya. Ya. Yang ke-13, intidharuha ribatun fi sabilillah. Yang ke-13, menunggu sholat merupakan ribat atau perjuangan di jalan Allah. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, Ala adullukum ala ma yahullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Nah. Maukah kalian aku tunjukkan pada apa yang dengannya Allah menghapus dosa dan meninggikan derajat? Para sahabat menjawab, Isbaghul wudu'i 'ala al-makarih wa kathrul khuta ila al-masajidi wa intidharu salati ba'da salati fadzalikum ar-ribat. Para sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Beliau bersabda, yaitu menyempurnakan wudu pada saat yang tidak disukai atau menyulitkan, banyak melangkah ke masjid dan menunggu salat setelah salat. Itulah ar-ribat. Dan itulah ar-ribat atau perjuangan. Ya. Termasuk di antara ribat salat itu. Apalagi nunggu satu salat ke salat berikutnya. Seperti yang kita kerjakan setiap kali ada kajian maghrib. Ya. Setelah maghrib nggak pulang. Duduk di masjid itu pengajian. Sampai dengan datangnya salat isya. Ini termasuk ribat. Karena termasuk
intizarus salati ba'da salah. Nunggu salat yang satu setelah melaksanakan salat yang sebelumnya. Ya. Ke-14, pahala orang yang berangkat menunaikan salat sama seperti pahala orang yang berhaji dan berihram. Hal itu didasarkan pada hadis Umamah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa keluar dari rumahnya dalam keadaan suci untuk mengerjakan salat wajib, maka pahalanya adalah seperti pahala orang yang menunaikan ibadah haji dan dengan berihram. Orang yang pergi ke masjid setelah terlebih dahulu wudu di rumahnya, maka dapat pahala seperti pahala orang haji. Selanjutnya, barang siapa berangkat untuk mengerjakan salat duha dan dia bersungguh-sungguh hanya untuknya, pahalanya seperti pahala orang yang umrah. Salat diikuti dengan salat dengan tidak dibarengi dengan perbuatan sia-sia di antara keduanya merupakan catatan amal baik di Illiyin. Nah, yang ke-15, barang siapa berangkat ke masjid terlambat dan dia mendapatkan orang-orang telah selesai menunaikan salat, maka baginya pahala seperti pahala orang yang ikut mengerjakan salat dengan jamaah. Ini sekaligus jadi jawaban. Bagaimana kalau saya terlambat pergi ke masjid dan saya dapati saya sudah masbuk? Maka kalau kita sempat untuk mendapati masuk ke dalam jamaah tersebut, kita tetap dicatat seperti orang yang berjamaah meskipun terlambat. Hanya saja ada ikhtilaf ulama, kapankah seseorang itu bisa dikatakan dapat jamaah? Apakah dapat 1 rakaat? Ataukah sekedar ikut duduk sebelum salam itu sudah termasuk? Ya. Dan ini memang ada ikhtilaf ulama. Yang saya ingat pasti, guru saya Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syanqiti, salah seorang ulama yang tinggal di Madinah dan dulu sering ke kota Riyadh. Jadi saya ngaji sama beliau hanya 1 bulan 1 kali. Beliau mengatakan duduk bersama jamaah sesaat sebelum mereka salam itu pun tetap tercatat sebagai orang yang sholat berjamaah. Meskipun sebagian ulama yang lain, saya tidak teringat pasti tentang pendapat Syekh Shalih bin Fauzan. Tapi saya pernah mendengar beliau membahas ini, saya tidak teringat pilihan beliau. Yang jelas salah satu dari guru saya yang 4, Syekh Shalih bin Fauzan, Syekh Syastri, Syekh Sa'al Khoslan dan Syekh Asy-Syanqiti, salah satu dari mereka menguatkan pendapat sekedar duduk meskipun sebelum salam, dan sebagian lagi menguatkan pendapat yaitu harus sempat ruku bersama imam. Kalau tidak sempat ruku sama imam berarti tidak terhitung 1 rakaat. Ketika tidak terhitung 1 rakaat berarti tidak dihitung jamaah. Ya, dan saya lebih pilih pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Asy-Syanqiti, Muhammad Mukhtar Asy-Syanqiti. Beliau katakan kalau kita terlambat dan kita lihat ada jamaah yang sebentar lagi salam, kita lihat dia duduk di lantai, berarti ini sudah rakaat terakhir. Jangan katakan, nanti aja dah, tunggu mereka salam baru saya sholat. Segera masuk, semoga dengan itu kamu dapat pahala jamaah. Daripada sholat di belakang sendirian. Nah, apa dalilnya? Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi SAW bersabda, barang siapa berwudu dengan sebaik-baiknya, kemudian dia berangkat ke masjid untuk menunaikan salat, tetapi dia mendapatkan orang-orang telah selesai mengerjakan salat, maka Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia akan memberinya pahala seperti pahala orang yang ikut mengerjakannya dengan jamaah. Nah, yang terakhir ke-16. Apabila seseorang telah bersuci lalu berangkat ke masjid untuk menunaikan salat, dia akan selalu berada dalam keadaan salat sampai dia kembali. Sedangkan kepergian dan kepulangannya ditetapkan sebagai pahala. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian berwudu di rumahnya, lalu dia mendatangi masjid, dia akan selalu dalam keadaan salat sampai dia pulang kembali. Oleh karena itu, hendaklah dia tidak melakukan begini. Beliau pun menyilangkan jari-jarinya. Ya, begini. Ya, seseorang akan senantiasa dicatat seperti orang sholat, selama dia tidak begini. Maka kalau kita pergi ke masjid, itu jangan sambil pergi ke masjid tangannya gini. Baik di depan maupun di belakang. Bisa jadi begini, bisa jadi gini. Jalan sambil begini. Apalagi misalnya menunggu iqamat. Kita sudah datang ke dalam masjid, sholat qobliyah, nunggu iqamat kita begini.
itu membuyarkan sebagian pahalanya. Ini namanya tasbik. Apa namanya? Tasbik, bukan tasbih ya. Ya. Bukan tasbih. Saya dulu pernah dapat apa namanya? Isu ya, di salah satu tempat kajian di kepolisian. Ustadz Anu yang tadi zuhur ngisi, dia bilang setelah sholat dilarang tasbih. Kita tidak boleh bertasbih. Ya. Ada yang mengisukan seperti itu. Yang saya bilang tidak boleh tasbik. Apa itu tasbik? Menjalin jari jemari begini. Duduk nunggu iqamat begini. Ini yang saya bilang tidak boleh. Nah, karena Nabi SAW mengatakan fala yaqul hakadha wa syabbaka baina asabi'ihi. Beliau mengatakan jangan begini sambil menjalin jari jemarinya. Ya. Terus masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sejak salah seorang di antara kalian berangkat dari tempat tinggalnya menuju ke masjidku, satu kaki akan menulis atau mencatat kebaikan dan satu kaki lagi menghapus keburukan hingga dia kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua salat yang dapat mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Semoga salat yang kita kerjakan, kedatangan kita ke dalam masjid, semoga Allah jadikan itu sebagai penghapus dosa, sebagai amalan yang bisa mengangkat derajat kita, dan semoga Allah menjadikan kita sebagai tamu Allah di surga nanti melalui salat-salat yang kita kerjakan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kelak mengumpulkan kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salat yang kita kerjakan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita kemampuan, memberi pertolongan kepada kita untuk bisa melaksanakan salat dari waktu ke waktu dengan lebih baik. Semoga salat yang kita kerjakan ini semakin bisa kita pahami manfaatnya, keutamaannya. Dan semoga salat-salat yang kita kerjakan, bacaan-bacaannya, kita bisa memahaminya dengan pertolongan Allah melalui pelajaran-pelajaran atau kajian-kajian yang kita adakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.